Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan memulai devosi kita pada tanggal 28 Juli 2020. Hari ini sebelum kita mulai devosi, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang tidur kami tadi malam, sehingga kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkatilah aktivitas kami, kedepannya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Nah, anak-anak boleh ikutin gerakannya, boleh juga tidak. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, itu dia ya persembahan pujiannya. Nah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anak semua boleh melihat pembacaan firman Tuhan kita. Pegang Alkitabnya, buka Alkitabnya di Yohanes. Jadi buka di Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang ke-10. Semuanya buka di Yohanes. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-10. Ayatnya, jadi ada 3 ayat ya. Ayat yang 10, ayat 27, dan ayat 28. Nah, Ibu akan bacakan satu persatu. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ayat yang ke-27. Sekarang ayat yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku,
dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, demikian firman Tuhan kita. Coba Ibu Nia mau tanya kepada anak-anak kelas 1. Kira-kira sudah mengenal teman-teman satu kelas atau belum? Apakah anak-anak kelas 1 sudah mengenal teman-temannya satu kelas semua? Mungkin masih ada yang belum ya. Jadi mungkin masih ada yang tidak tahu, oh ini siapa ya namanya ya. Oh mungkin masih lupa-lupa. Mungkin anak kelas 2 juga ada yang masih lupa, oh sudah lupa. Oh ini temannya siapa ya namanya ya. Mungkin waktu kelas 1 tidak satu kelas. Atau mungkin ada yang murid baru yang belum sama sekali mengenal teman-temannya satu kelas. Nah, tapi anak-anak tahu tidak? Ada satu pribadi yang sangat mengenal kita semua. Dia tidak pernah keliru untuk mengenal kita. Jadi dia tahu semua orang. Dia tahu semua orang yang ada di bumi ini, di dunia ini. Dia tahu semua. Tidak pernah salah. Oh, ini namanya Ibu Nia. Oh, ini namanya Ibu Justin. Nah, Tuhan tidak pernah salah. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi Allah kita tidak pernah salah untuk mengenal kita. Dia mengenal setiap dari kita. Bahkan sebelum kita lahir pun Tuhan sudah merencanakan kita. Kita ini semua sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Jadi sebelum kita lahir, Tuhan sudah memikirkan, saya akan memberikan dia rambutnya warna hitam. Atau, oh nanti hidungnya akan mancung sedikit. Atau, oh rambutnya akan keriting sedikit. Nah, Tuhan sudah merencanakan itu semua jauh sebelum kita lahir. Jadi betapa hebatnya ya. Karena dia yang merencanakan kita, jadi dia pasti ingat dengan kita. Dia tidak mungkin melupakan kita. Jadi betapa hebatnya Tuhan kita. Dia tahu semua daripada kita. Nah, Tuhan juga bukan cuma hanya memberikan kita bagian-bagian tubuh seperti mata, hidung, mulut, tangan, kaki. Bukan hanya bagian tubuh, tapi Tuhan juga memberikan kita kelebihan-kelebihan. Seperti apa? Misalkan ada anak-anak yang nyanyinya jago. Misalnya jago nyanyi, jago menari. Nah, Tuhan memberikan itu kepada anak-anak. Tapi kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan bukan untuk anak-anak menyombongkan diri. Saya jago menyanyi. Kamu bisa menyanyi atau tidak? Nah, tidak seperti itu, tapi Tuhan mau kita untuk melayani Tuhan lewat kelebihan-kelebihan kita. Misalkan yang jago menyanyi bisa memuji Tuhan di gereja, atau yang jago menari bisa ikut rebana atau tarian-tarian gereja untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi itu yang Tuhan mau dalam memberikan kelebihan-kelebihan kita. Bukan hanya itu, Tuhan juga mengasihi kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan tetap mengasihi kita tidak ya kalau kita berbuat salah? Misalkan anak-anak menjatuhkan piring di rumah. Aduh, piringnya jatuh, terus pecah. Kira-kira mama marah atau tidak ya? Terus anak-anak langsung sembunyi supaya mama tidak tahu kalau anak-anak yang mecahin piring. Terus kalau mama tanya, ini siapa yang pecahin piring? Tidak ada yang mau mengaku, semuanya diem. Nah, apakah itu contoh dari anak terang? Tidak. Nah, jadi Tuhan mau kita untuk mengaku kesalahan kita.
Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jadi Tuhan memberikan kita mulut, Tuhan memberikan kita pikiran supaya kita dapat berpikir, ini perbuatan baik atau buruk ya? Oh, saya memecahkan piring, berarti saya harus mengaku kepada mama. Ma, yang pecahkan piring itu saya, Ma. Ma, saya minta maaf ya. Saya tidak sengaja. Kira-kira mama akan marah atau tidak? Tentu tidak. Kalau kita mau mengaku dan mau mengakui kesalahan kita, bahkan kita mau meminta maaf. Itu yang Tuhan mau juga kepada kita. Jadi kalau kita berbuat salah, kita bukannya harus sembunyi. Kita tidak perlu untuk bersembunyi atau tidak mau mengakui, bukan aku. Tidak, tapi kita harus mengakuinya. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku minta maaf Tuhan. Tadi aku sudah berbohong kepada mama. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar dan Tuhan mau memaafkan kita. Tuhan itu mengasihi kita, jadi kita tidak perlu takut. Kalau kita berbuat salah, Tuhan akan marah. Tuhan akan, Tuhan tidak sayang lagi. Tidak. Tuhan tetap menyayangi anak-anaknya. Seperti yang sudah Ibu Nia bilang di devosi sebelumnya, Ibu Nia bilang bahwa Tuhan menyayangi dan mengasihi anak-anak kecil. Tuhan sangat menghargai. Bahkan Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan misi kepada anak-anak untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi anak-anak tidak perlu takut. Saat anak-anak berbuat salah, ingat satu hal, bahwa kita harus mengakuinya dan mau meminta maaf. Bukan hanya kepada mama dan papa, bukan hanya kepada teman-teman, mungkin kepada kakak dan adik di rumah, oma dan opa, tidak, tetapi juga kepada Tuhan. Jadi apapun kesalahan kita harus akui kepada Tuhan dan bilang bahwa Tuhan, aku meminta maaf Tuhan, saya minta maaf Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kita dikasihi dan diinginkan oleh Tuhan. Kita dikasihi Tuhan dengan tidak bersyarat. Jadi Tuhan tidak ada syarat. Tapi Tuhan mau kita untuk selalu mengasihi Tuhan juga. Bagaimana caranya? Dengan 3 hal. 3 hal yang selalu Ibu Nia katakan. Di rumah kita harus mendengarkan mama dan papa. Itu bentuk bahwa kita juga mengasihi mama dan papa. Nah, yang kedua kita harus rajin belajar. Itu bentuk bahwa anak-anak mengasihi diri anak-anak dan mengasihi ibu guru dan bapak guru. Anak-anak mengasihi diri karena anak-anak mau menjadi orang yang hebat nantinya. Nah, cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, tetap anak-anak harus mau untuk belajar. Nah, kalau tidak belajar, kira-kira akan jadi tentara atau polisi? Tentu tidak. Jadi anak-anak harus belajar dengan rajin, giat, supaya cita-citanya dapat tercapai. Nah, yang terakhir, memberitakan firman Tuhan dan membacanya setiap hari. Nah, itu adalah tanda bahwa anak-anak juga mengasihi Tuhan. Jadi, kasihilah mama dan papa sesama, kasihilah diri sendiri, dan kasihi juga Tuhan Allahmu. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami, berkati mama dan papa, oma, opa, kakak dan adik, semua orang dalam keluarga kami. Berkati ibu guru, berkati teman-teman, berkati semua orang Tuhan,
dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, jadilah berkat dalam kehidupan kami dan kami akan menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.